Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi Lanjutan. Kali ini kita akan bahas mengenai programasi linear atau linear programming, yaitu kita akan membahas mengenai pembentukan model matematis dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik. Programasi linear ini merupakan suatu model optimasi bersama linear dengan kendala-kendala yang dihadapinya. Permasalahan dalam programasi linear ini adalah permasalahan bagaimana mencari nilai-nilai yang optimum, bisa maksimum atau minimum, dari suatu fungsi linear pada sistem atau sekumpulan kendala-kendala linear. Jadi nanti ini fungsi linear yang akan dicari nilai optimumnya berbentuk suatu persamaan yang dinamakan sebagai fungsi tujuan. Sedangkan fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan yang dinamakan sebagai fungsi kendala. Dalam programasi linear, syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan harus dapat diubah menjadi permasalahan matematis. Yang kedua, keseluruhan sistem harus dapat dipilah-pilah menjadi satuan-satuan aktivitas. Yang berikutnya, masing-masing aktivitas tersebut harus dapat ditentukan dengan tepat baik jenis maupun letaknya dalam model programasi. Dan yang terakhir adalah setiap aktivitas harus dapat dikuantifikasi sehingga masing-masing dapat dihitung dan dibandingkan. Dalam menerapkan linear programming, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan aktivitas. Yang kedua, menentukan sumber-sumber masukan atau input. Yang ketiga, menghitung jumlah masukan atau input dan keluaran atau output untuk setiap satuan aktivitas. Keempat, menentukan kendala-kendala aktivitas. Dan ketiga, merumuskan model, yaitu membentuk fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya. Nah, yang nomor 5 ini adalah membentuk model matematisnya. Dan ini langkah dalam merumuskan linear programming. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh suatu perumusan programasi linear ini untuk kasus maksimisasi. Jadi nanti bisa dibaca di slide yang saya berikan. Jadi misalkan ada suatu perusahaan yang menghasilkan dua macam barang, yaitu barang A dan barang B. Dengan menggunakan dua macam bahan mentah atau bahan baku, yaitu R dan S sebagai inputnya. Barang A dan barang B masing-masing menggunakan input R dan S dalam proses produksinya tersebut. Jadi ada dua macam barang yang dihasilkan, yaitu barang A dan barang B dengan menggunakan dua input, yaitu R dan S. Selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah setiap unit output A memerlukan 2 unit input R dan 4 unit S. Sedangkan setiap unit output
B memerlukan 4 unit R dan 3 unit S. Harga jual output A adalah Rp4.000 per unit, dan untuk barang B adalah Rp5.000 per unitnya. Persediaan input R dan S masing-masing 100 dan 120 unit. Nah, ini pertanyaannya, permasalahannya adalah berapa unit A dan B yang sebaiknya diproduksi agar penerimaan perusahaan tersebut maksimum. Nah, dari pertanyaan atau permasalahan ini kita lihat bahwa perusahaan akan memaksimumkan penerimaannya. Untuk contoh ini, kita bisa bentuk menjadi persamaan matematisnya. Yang pertama adalah mengenai fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya ini adalah perusahaan akan memaksimumkan penerimaan. Kita tahu penerimaan suatu perusahaan adalah perkalian jumlah yang terjual dengan harganya. Karena ada dua barang, yaitu barang A dan B. Ini di sini bisa kita tuliskan fungsi tujuannya, katakanlah Z. Z ini kalau contoh kita tadi adalah penerimaan. Karena ada dua barang A dan barang B, maka di sini penerimaan untuk barang A berarti harga dikalikan kuantitas A. A di sini adalah kuantitas A, B adalah kuantitas B. Tadi harga barang A adalah 4.000 dan harga barang B adalah 5.000, sehingga fungsi penerimaannya adalah ini. Jadi Z fungsi penerimaannya adalah harga A kalikan kuantitas A ditambahkan dengan harga B, yaitu 5.000 dikalikan kuantitas B. Dari contoh tersebut juga, kita lihat ada dua input yang digunakan adalah R. Untuk R, input R ini digunakan untuk memproduksi A dan B. Untuk memproduksi A memerlukan dua, kita lihat di sini lagi, setiap output A memerlukan dua input R. Ya, di sini kita tuliskan untuk R-nya adalah 2A. Itu untuk menghasilkan satu unit barang A diperlukan 2 R. Begitu juga tadi di sini misalkan untuk yang R juga. Untuk barang B, R yang digunakan adalah 4 unit. Mulanya di sini untuk B-nya adalah 4B. Sedangkan persediaan untuk input R ini adalah 100. Jadi di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Karena tidak boleh melebihi dari jumlah persediaannya. Ini jumlah maksimum yang bisa digunakan. Mulanya di sini tandanya lebih kecil sama dengan. Begitu juga untuk kendala S. Jadi untuk menghasilkan satu input A digunakan 4S. Dan untuk menghasilkan barang B digunakan 3 unit S. Sedangkan persediaannya adalah untuk persediaan S adalah sebesar 120 unit. Nah, secara implisit di sini bahwa barang A dan barang B itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya outputnya itu harus non-negatif. Jadi tidak ada output yang negatif. Ya, di sini A dan B lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sudah kita
tuliskan perumusan model matematis untuk programasi linier. Dari contoh tersebut, bisa kita selesaikan, karena di sini ada dua barang, yaitu A dan B, kendalanya ada 2, R dan S. Bisa kita selesaikan dengan metode grafis. Kalau nanti ada suatu contoh, barangnya lebih dari 2, maka tidak bisa lagi menggunakan metode grafis. Jadi keterbatasan metode grafis itu kalau outputnya itu lebih dari 2, maka metode grafis tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Sehingga harus kita gunakan metode yang lain untuk nanti kita bisa berikan menggunakan metode simplex. Untuk metode grafis, jumlah kendalanya juga bisa lebih dari 2. Nah, contoh ini kita gunakan 2 saja dulu. Contoh ini kita akan selesaikan dengan metode grafis. Langkah untuk penyelesaian metode grafis dari permasalahan programasi linier adalah ini langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarkan fungsi kendalanya. Setelah itu kita tentukan daerah yang layaknya atau visible area-nya, yaitu daerah yang dibatasi oleh garis-garis kendalanya. Setelah itu kita gambarkan fungsi tujuannya dengan menetapkan sembarang nilai Z. Nanti kita berikan contohnya bagaimana memberikan suatu nilai Z tersebut. Setelah itu kita lakukan pergeseran fungsi tujuan dengan mengubah nilai Z sehingga akan dapat ditentukan titik penyelesaian yang optimal. Titik penyelesaian optimal adalah suatu titik sudut terjauh dari daerah yang layak yang dapat dicapai oleh garis tujuan. Langkah yang berikutnya, ini untuk memastikan, itu pengujian terhadap fungsi kendala dan pengujian terhadap fungsi tujuan. Dengan menggunakan contoh tadi, ini kasusnya maksimisasi, kita selesaikan dengan metode grafis. Yang pertama tadi langkahnya adalah menggambarkan fungsi kendalanya. Ini kendalanya ada 2, kendala R dan S. Jadi untuk R, 2A plus 4B kurang sama dengan 100. Jadi untuk menggambarkannya adalah ini. Jadi yang lazim bahwa ini A dan B, maka yang duluan adalah A. Kita gambarkan di sumbu horizontal, dan untuk B-nya adalah yang sumbu vertikal. Itu hanya kelaziman saja. Sekarang kendala pertama, kendala R, yaitu 2A plus 4B. Kita samakan dulu, sehingga kalau memotong sumbu A berarti B-nya adalah sama dengan 0, sehingga 2A sama dengan 100. Berarti titik potongnya di sumbu A adalah 50. Begitu juga jika kendala R tersebut memotong sumbu B, maka A-nya adalah 0, berarti B-nya dapat 25. Ini untuk kendala R, di 50 A-nya dan B-nya 25.
Selanjutnya untuk kendala kedua, kendala S, 4A plus 3B kurang dari 120, sama seperti tadi, memotong sumbu A, B-nya itu 0, dan sebaliknya, jika memotong sumbu B, maka A-nya sama dengan 0. Kita peroleh garisnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah yang layak. Karena ini untuk kendala R maupun S, itu lebih kecil sama dengan, maka daerah yang layak adalah daerah di bawah garis tersebut. Untuk R, jadi daerah yang layak adalah yang di bawah garis kendala R, jadi yang diarsir ini, biru ini. Sedangkan untuk kendala S adalah juga di bawah garis kendala S. Daerah yang layak yang memenuhi kendala tersebut adalah daerah yang diarsir kedua-duanya. Ini kita gambarkan yang diarsir solid. Ini adalah daerah yang layak. Kita beri nama titik-titiknya. Jadi ada 3 titik kemungkinan. Di sini, dan di sini. Kalau kita namakan H, I, dan J. Jadi ada 3 titik kemungkinan yang maksimum. Nah, nanti titik yang maksimum akan kita lakukan penggambaran garis tujuannya. Jadi langkah berikutnya adalah masukkan sembarang nilai Z dari fungsi tujuan dan akan kita gambarkan. Jadi ini Z-nya ini kita masukkan sembarang nilai Z. Contohnya di sini adalah kita ambil nilai 120.000. Sehingga dia akan memotong di sumbu A dan B ini. Karena ini tujuannya adalah maksimum, maka kita geser ke atas. Ini kita geser ke atas sehingga sampai di titik yang paling jauh. Ternyata titik yang terjauh yang bisa dicapai di daerah yang layak adalah di titik I. Sehingga dari gambar ini bisa kita tunjukkan bahwa titik I adalah yang memaksimumkan Z-nya. Jadi titik objeknya adalah di titik I. Nah, untuk menentukan titik I ini, kita lihat di sini titik I adalah perpotongan antara kendala R dan kendala S. Bisa kita selesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi. Kita di sini gunakan, ini harusnya eliminasi ya. Ini metode eliminasi. Sehingga kita peroleh B-nya adalah 16 dan A-nya adalah 18. Sehingga titik I
Karena A duluan, maka kita tuliskan A duluan yaitu 18 dan B-nya adalah 16. Sehingga dari fungsi tujuan kita masukkan nilai A dan B-nya, maka akan diperoleh Z-nya adalah 152.000. Nah, sekarang ini titiknya. Ini setelah kita masukkan, kalau di sini adalah titik H itu 0,25, kita pastikan A-nya 0, sedangkan B-nya 25, itu juga di titik J, A-nya 30 dan B-nya 0. Untuk I adalah 18,16. Sampai di sini masih ada yang harus kita uji, baik terhadap fungsi kendala maupun fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala, kita masukkan nilainya. Untuk A-nya 18 dan B-nya 16. Kita masukkan ke masing-masing fungsi kendala. Untuk kendala R, nah, ternyata di sini hasilnya 100. Kalau kita masukkan nilai A dan B-nya, nah, kendalanya tadi adalah maksimnya 100. Berarti memenuhi bahwa 100 itu lebih kecil sama dengan 100. Artinya di sini bahwa R, tadi input R berarti semuanya terpakai. Memenuhi dan semuanya terpakai. Begitu juga dengan kendala S, kita masukkan nilai A dan B-nya. Ternyata dapat 120 dan itu sama dengan 120. Artinya memenuhi. Dan ini juga tersirat bahwa input S itu terpakai semuanya. Karena di sini adalah jumlah yang disediakan 120, yang terpakai juga 120. Itu pengujian terhadap fungsi kendala. Langkah berikutnya adalah pengujian terhadap fungsi tujuan. Tadi di gambar sebelumnya kita lihat bahwa ada 3 titik kemungkinan, yaitu H, I, dan J. Sebenarnya pengujian ini kalau kita sudah menggambarkan dengan benar, yaitu dengan menggambarkan fungsi tujuan yaitu Z, dan sudah kita geser-geser, dan itu sudah dipastikan bahwa tercapai titik yang optimum. Kalau itu sudah dilakukan, sebenarnya pengujian terhadap fungsi tujuan tidak diperlukan lagi. Tapi alangkah baiknya jika kita lakukan juga terhadap fungsi tujuan. Jadi sekali lagi ada 3 titik kemungkinan H, I, dan J yang sudah kita peroleh titiknya. Kita masukkan di sini Z-nya atau di titik H. Ternyata Z-nya 125.000. Di titik I tadi sudah kita peroleh 152.000. Dan titik J adalah Z-nya adalah 120.000. Karena tadi tujuannya adalah memaksimumkan penerimaan, maka kita ambil yang paling maksimum, sehingga di titik I memang terbukti bahwa Z-nya adalah maksimum. Seperti sudah saya utarakan sebelumnya, jika kita sudah menggambarkan fungsi tujuan, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi menguji terhadap fungsi tujuan itu.
Kenapa kita perlu memberi sembarang nilai fungsi tujuan? Contohnya ini. Misalkan kita ganti. Sekarang fungsi tujuannya ini. Maka terlihat. Jadi kita ganti yang B-nya. Ya, tadi kan Z-nya 4000A plus 5000B. Tapi sekarang kita ganti. B-nya itu menjadi 1000. Ternyata kalau kita gambarkan adalah garis ini. Yang lebih tegak, lebih curam. Sehingga kalau kita geser, ternyata titik terjauh yang bisa dicapai adalah di titik J. Jadi artinya di sini, kalau fungsi tujuannya itu kita ganti, ternyata bisa saja titik optimumnya itu berbeda. Itu juga dan ini. Ini jadi 1000A plus 3000B yang lebih datar. Ternyata sekarang, kalau kita geser ke atas, ternyata yang terakhir disentuh oleh garis tujuan Z sekarang ini adalah di titik H. Makanya kenapa kita perlu menggambarkan atau memberi permisalan nilai Z dan menggambarkannya. Itu tadi sebenarnya cara manual. Sebenarnya sudah ada program dalam linear programming. Salah satunya adalah namanya POM-QM for Windows. Ini begitu kita masukkan persamaan matematisnya, dia akan memberitahu bahwa titik optimumnya di sini A-nya itu 18 dan B-nya 16. Jadi tidak secara manual, bisa kita gunakan namanya POM-QM for Windows. Itu tadi contoh dari permasalahan maksimisasi. Selanjutnya, kita berikan contoh minimisasi. Di sini, perusahaan menghasilkan dua macam barang. Kita ganti di sini X1 dan X2 barangnya. Menggunakan dua bahan. Harusnya tiga macam bahan, yaitu M1, M2, dan M3. Jadi harusnya tiga bahan, M1, M2, dan M3. Setiap unit X1 memerlukan 3 unit M1, 4 unit M2, dan 2 unit M3. Jadi untuk barang X1-nya. Sehingga di sini 3, 4, 2. Untuk barang X1. Sedangkan setiap unit X2 memerlukan 2 M1, 1 unit M2, dan 8 unit M3. Jadi 2, 1, 8 untuk X2-nya. Masing-masing untuk M1, M2, dan M3 berarti 2, 1, 8. Biaya untuk membuat X1 adalah 2.000 dan biaya membuat X2-nya 3.000 per unit. Setiap hari ya. Setiap hari perusahaan menggunakan setidaknya 6.000 unit M1. Setidaknya artinya minimalnya sekurang-kurangnya. Untuk M1-nya berarti 60.
setidaknya 40 M2 dan setidaknya menggunakan 80 M3. Berarti M1-nya setidaknya berarti minimal. Ya, mulainya tandanya lebih besar. Berarti yang digunakan minimalnya sekurang-kurangnya 60. Berarti harus lebih besar. Untuk M1 setidaknya 60, M2 setidaknya 40, dan untuk M3 setidaknya 80. Nah, tadi biaya untuk membuat X1 adalah 2000 dan biaya untuk membuat X2 3000. Nah, pertanyaan tadi, berapa unit output, berapa X1 dan X2 yang sebaiknya diproduksi agar biaya total hariannya minimum. Berarti di sini fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Jadi untuk membuat X1 adalah biayanya 2000 dan untuk membuat X2 3000. Mulanya fungsinya katakanlah kita simpulkan C. Jadi untuk membuat barang X1 biaya yang diperlukan per unitnya adalah 2000 dan untuk X2 adalah 3000. Jadi fungsi tujuannya adalah ini, biayanya. Ini ada 3 kendala. Sekali lagi juga ada di sini secara tertulis juga bahwa jumlah barangnya itu non-negatif. Ada di sini seperti contoh maksimisasi. Langkah pertama adalah kita gambarkan kendala-kendalanya. Itu kendala M1, M2, dan M3. Kita gambarkan. Untuk kendala M1, jadi sekali lagi, untuk atau titik potong terhadap sumbu X1 berarti X2-nya sama dengan 0. Berarti 3X1 sama dengan 60, berarti X1-nya dapat 20. Di sini 20. Untuk memotong sumbu X2, X1-nya adalah 0. Berarti titik potongnya di sini adalah 30. Itu untuk kendala M1. Begitu juga kendala M2. Ini yang berwarna hijau. Kita gariskan di sini juga berwarna hijau. Ini. Dan untuk kendala M2, untuk kendala M3, tulisannya biru, maka saya tuliskan juga garisnya berwarna biru. Ini kita sudah gambarkan fungsi kendalanya. Yang perlu diperhatikan juga adalah tandanya. Karena di sini lebih besar, semuanya lebih besar, baik M1, M2 maupun M3, maka daerah yang layak adalah yang di atas garis tersebut. Ini untuk kendala M1. Jadi garis atau daerah yang layak berarti lebih besar, berarti di atasnya. Ini daerah yang layak untuk yang memenuhi kendala M1. Untuk yang M2, perhatikan nanti arsirnya adalah yang berwarna hijau. Juga di atas garis kendala M2. Dan untuk kendala M3, ini garis yang biru, sehingga daerah yang diarsir juga berwarna biru. Nah, garis atau daerah yang layak adalah daerah yang diarsir oleh ketiga-tiga dari kendala tersebut.
Jadi adalah daerah yang ini. Itu adalah, jadi daerah yang diarsir ungu ini adalah daerah yang memenuhi ketiga kendalanya. Di sini berarti ada 4 titik kemungkinan. Jadi 4 titik kemungkinan tersebut kita namakan adalah A, B, D, dan E. Kenapa tidak ada C? Karena C-nya tadi sudah kita pakai untuk fungsi tujuan. Jadi biar tidak salah, jadi garis atau titik-titik kemungkinannya kita beri nama A, B, D, dan E. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambarkan fungsi tujuan dengan menentukan sembarang nilai C. Tapi karena contoh ini kasusnya adalah minimisasi, maka nanti akan kita geser ke bawah yang merupakan titik terjauh yang bisa kita capai. Ini fungsi tujuannya dari C. Katakanlah kita beri nilai sembarang, C-nya itu 90.000. Ini. Jadi titik fotonya ini 45 dan 30. Sini ternyata masih bisa kita geser ke bawah. Kita geser sejajar ke bawah. Ini untuk C-nya 60.000 misalkan. Kita geser terus, masih bisa. Ini. Berarti titik terakhir yang bisa dicapai oleh garis tujuan adalah titik D. Maka titik D adalah titik yang optimum. Kita lihat di sini, titik D adalah perpotongan antara garis yang merah, yaitu kendala M1, dan garis yang biru adalah kendala M2. Dan menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi. Contoh ini adalah sebenarnya metode eliminasi antara kendala M1 dan M3. Kita peroleh nilai X1 adalah 16 dan X2 adalah 6. Jadi titik D adalah 16,6. Sehingga biayanya bisa kita tentukan dengan memasukkan nilai X1 dan X2. Jadi biayanya adalah 50.000. Tadi karena kita sudah menggambarkan fungsi tujuannya C dan menentukan nilai sembarang C, sebenarnya sudah bisa dipastikan bahwa titik D adalah titik yang optimum. Tapi alangkah baiknya juga kita uji baik terhadap kendala maupun terhadap fungsi tujuannya. Jadi untuk X1 16 dan X2-nya 6, kita masukkan ke masing-masing kendala. Untuk kendala M1 60 lebih besar sama dengan 60 memenuhi. Nah, di sini kendala M2 terlihat bahwa nilainya 70 dan itu lebih besar dari 40. Juga itu memenuhi.
Sedangkan kendala M3 80 yang digunakan itu lebih besar sama dengan 80, juga memenuhi. Jadi di sini ketiga kendalanya terpenuhi. Untuk fungsi tujuan tadi saya sebut bahwa ada 4 titik kemungkinan A, B, D, dan E. Ini harusnya E. Kita masukkan nilai-nilainya. Di titik A ternyata biayanya itu 120.000. Untuk titik B itu 80.000. Untuk titik D itu 50.000. Nah, ini ternyata ada salah ketik ya. Ini harusnya 80.000 ya. Ini kurang 01. Ya. Ini harus juga titik E ya. Titik E ini harusnya ini 80.000. Sehingga di sini terlihat bahwa titik D itu biaya merupakan titik dengan biaya yang minimum. Sama seperti tadi, mengapa kita perlu menentukan sembarang nilai fungsi tujuan atau C dan menggambarkannya. Jadi yang tadi adalah garis yang hitam ini, tadi fungsi tujuannya. Tapi kalau yang ini misalkan C-nya kita ganti, sehingga ini yang garis kuning. Jadi kalau fungsi tujuannya berubah, ternyata titik terakhir yang bisa dicapai oleh fungsi tujuan adalah di titik E. Ini penjelasan mengapa kita perlu menggambarkan fungsi tujuan dengan cara memasukkan angkanya. Itu juga dan ini misalkan yang garis biru ini kita ganti lagi fungsi tujuannya. Ternyata yang terakhir disentuh oleh fungsi tujuan yang baru ini adalah di titik B. Mulanya kenapa kita perlu menggambarkan fungsi tujuan. Atau yang lain ini. Ini bahkan yang lebih tegak lagi ternyata di titik A. Jadi ini sekaligus ini. Tadi contohnya tadi. Aslinya adalah ini. Nah yang hitam. Ini contoh-contoh lain kalau fungsi tujuannya itu berubah. Makanya kenapa kita perlu menggambar fungsi tujuan. Nah, ini juga contoh tadi kita selesaikan dengan program POM for Windows. Ini langsung. Di sini sudah diberikan bahwa X1-nya 16 dan X2-nya 6. Untuk latihan, kita gunakan buku JB Kalangi yang buku 2, edisi 4, bab 24, kerjakan nomor 15 dan 16. Seperti biasa, jawaban ditulis di kertas wali bergaris, difoto atau di scan, dan diunggah ke assignment. Jadi itu saja untuk pengenalan metode programasi linear, dan kita sudah selesaikan dengan metode grafis. Jadi juga sudah kita berikan contoh baik yang maksimasi maupun yang minimisasi.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.